Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ide bisnis kami. Saya Indah Fitriani dan rekan tim saya Marcelona Kosasi yang berjudul Financial Link. Di era digital seperti sekarang, hampir semua aspek kehidupan sudah terhubung dengan teknologi, termasuk dalam dunia usaha. Adapun tantangan UMKM saat ini, yaitu banyak UMKM belum memanfaatkan teknologi keuangan, pencatatan keuangan masih manual, data tidak rapi, rawan kesalahan, sulit buat invoice, laporan keuangan, hambatan dalam akses pendanaan dan pengembangan usaha. Maka ditemukan solusi, yaitu aplikasi keuangan digital berbasis cloud untuk UMKM yang mudah digunakan, praktis dan efisien, akses kapan saja, di mana saja. Terdapat fitur utama Finlink, yaitu pencatatan, pemasukan dan pengeluaran otomatis, pembuatan invoice profesional, pelacakan utang piutang secara real-time, laporan keuangan instan, akses data melalui perangkat digital. Adapun tujuan dari aplikasi Finlink, yaitu membantu UMKM lebih rapi dalam mengelola keuangan, menyediakan sistem all-in-one dalam pelacakan invoice dan laporan, meningkatkan pemahaman keuangan digital UMKM di Indonesia, serta terdapat manfaatnya, yaitu mengetahui peluang pasar dan strategi untuk berkembang, menjadi acuan dalam mencari investor atau mitra, menentukan langkah pengembangan produk dan pemasaran yang tepat. Finlink menargetkan pelaku UMKM sebagai pengguna utama layanannya, khususnya UMKM yang belum pakai aplikasi akuntansi, masih menggunakan buku atau Excel, membutuhkan aplikasi keuangan otomatis dan simpel. Terdapat pula beberapa kompetitor yang mempunyai fungsi serupa, di antaranya ada Paper ID dengan fokus invoice dan pembayaran, buku kas atau buku warung, catatan keuangan mikro. Dibandingkan kompetitor, Finlink juga mempunyai beberapa kelebihan, yaitu fiturnya lengkap, mencakup invoice, laporan, dan kas, bahasanya mudah dan desainnya juga simpel. Tren teknologi saat ini juga menjadi peluang bagi Finlink, di antaranya yaitu cloud computing, otomasi laporan keuangan, integrasi dengan marketplace, dan sistem POS. Finlink menyediakan berbagai fitur utama yang dibutuhkan oleh UMKM, di antaranya adalah invoice otomatis, arus kas masuk dan keluar, catatan utang piutang, laporan otomatis, integrasi marketplace, dan POS. Masalah yang ingin diselesaikan oleh Finlink berasal dari kondisi UMKM, yang dimana UMKM itu sulit mengelola laporan keuangan, aplikasi akuntansi terlalu rumit, dan perlu satu aplikasi yang serba bisa. Keunggulan Finlink dibandingkan aplikasi sejenis bisa dilihat dari beberapa hal berikut, yaitu bahasa dan tampilannya user-friendly, biayanya terjangkau, bisa langsung digunakan tanpa pelatihan yang rumit, fitur lengkap dalam satu aplikasi saja. Baiklah, sekarang masuk ke aspek teknologi. Teknologi yang digunakan oleh Finlink dirancang agar aman dan mudah diakses menggunakan cloud system, yang dimana cloud system ini aman dan fleksibel, back-end-nya ringan dan cepat, dan bisa dihubungkan atau integrasi ke marketplace dan juga POS. Pengembangan aplikasi Finlink direncanakan dalam beberapa tahap. Pertama itu adalah versi dasar, mencakup invoice dan catatan transaksi. Tahap 2 itu tambah fitur laporan keuangan dan integrasi marketplace. Ketiga itu ada tambah konten edukasi dan panduan pengguna bagi UMKM. Untuk menjaga keamanan dan memastikan aplikasi bisa berkembang, sistem Finlink itu memberi data pengguna dienkripsi, backup-nya otomatis, sistem dibuat agar bisa berkembang tanpa mengganggu pengguna lama. Finlink menghasilkan uang dengan beberapa skema bisnis, di antaranya ada gratis,
freemium, fitur dasar bisa digunakan secara gratis. Langganan premium, untuk fitur lebih lengkap pengguna bisa bayar bulanan. Terakhir ada lisensi bisnis, itu untuk perusahaan besar yang ingin fitur tambahan khusus. Harga yang ditawarkan dibuat terjangkau dan fleksibel, yaitu gratis itu fitur dasarnya mencakup pencatatan kas masuk dan keluar. Untuk premium itu mulai dari 49.000 per bulan, itu dapat akses semua fitur lengkap. Strategi promosi dan pemasaran Finlink fokus pada branding dan edukasi. Lewat cara seperti branding, posisi sebagai teman keuangan UMKM, distribusi, aplikasi mobile, Android atau iOS, dan website. Promosinya itu bisa iklan di sosial media, kolaborasi dengan komunitas UMKM, edukasi dan konten di YouTube, blog, atau influencer bisnis. Selanjutnya adalah strategi implementasi. Berikut adalah langkah-langkah detail yang akan diambil untuk menjalankan ide bisnis Finlink. Di antaranya ada rencana tindakan. Tindakan yang diambil itu validasi mengenai kebutuhan UMKM, membuat versi awal dari platform, uji coba website, tes ke UMKM, dan melakukan perbaikan. Lalu berikutnya ada pembagian sumber daya yang ada pada Finlink. Pertama itu ada sumber daya manusia. Terdapat posisinya sebagai project manager, UI UX designer, back-end developer, front-end developer, QA tester, serta sumber daya teknologi. Teknologi yang digunakan adalah platform, bahasa pemrograman, serta cloud storage. Berikut adalah timeline dari pengembangan platform Finlink. Yang pertama itu perencanaan dan riset target pasar, membutuhkan waktu dari minggu pertama dan kedua. Kedua itu pembuatan website versi awal pada minggu ketiga hingga minggu ke-6. Uji coba dan feedback minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-10. Merilis website Finlink minggu 11 sampai 12. Yang terakhir ada tahap 5, evaluasi dan pengembangan lanjutan bulan kedua dan ketiga. Analisis risiko strategi mitigasi yang kami lakukan yaitu pertama adalah risiko teknis, di mana sering terjadinya downtime atau sistem crash. Lalu kami memberikan strategi berupa monitoring selama 24/7 atau dilakukan secara rutin setiap harinya. Kemudian adalah server cadangan dan backup rutin terus-menerus dilakukan. Kemudian ada tim teknis yang selalu siaga dalam situasi apapun ketika terjadinya masalah teknis seperti downtime ini. Kemudian adalah keamanan data. Kami melakukan enkripsi SSL atau TLS, kemudian memiliki autentikasi 2 faktor atau 2FA dalam sistem ini. Kemudian dilakukannya audit dan uji penetrasi rutin untuk menjaga keamanan dari data-data user kami. Kemudian ada bug atau error fitur. Kami akan melakukan uji coba rutin sebelum rilis untuk memastikan tidak adanya bug atau error dalam menjalankan sistem ini. Kemudian ada fitur feedback pengguna yang kami peruntukkan digunakan oleh user untuk memberikan saran lebih baik dalam pengembangan sistem ini. Kemudian ada update dan patch berkala, di mana kami akan melakukan update dan patch secara rutin dan berkala untuk menjamin tidak adanya terjadi bug atau error dalam sistem kami ini. Kemudian ada resiko pasar, yaitu tren teknologi baru. Kami memiliki strategi berupa melakukan riset dan pengembangan berkelanjutan untuk mengembangkan teknologi yang kami miliki dalam sistem ini. Kemudian yaitu melakukan integrasi dengan AI, IoT atau lainnya, di mana saat ini AI sangat menguasai pasar teknologi sehingga kami memiliki ide mungkin akan melakukan integrasi dengan AI. Kemudian roadmap pengembangan yang kami lakukan secara fleksibel sehingga dapat melakukan pengembangan lebih gampang dan lebih santai. Kemudian perubahan preferensi konsumen, di mana perubahan dari sudut pandang dari konsumen ini kami memiliki saran yaitu memasukkan survei kepuasan berkala, dilakukan secara berkala untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari konsumen atau user ini terhadap sistem kami ini. Kemudian yaitu melakukan update fitur sesuai dengan kebutuhan dari user.
Kemudian yaitu adalah harga kompetitif dan nilai tambahan, di mana kami akan memberikan harga yang mungkin lebih murah daripada pesaing lain, namun memberikan nilai tambah yang berlebih daripada sistem pesaing. Kemudian yaitu persaingan kompetitor, di mana kami terus memberikan strategi fokus terhadap diferensiasi atau mudah dan lokal. Kemudian ada layanan pelanggan yang unggul sehingga membedakan antara kompetitor lainnya. Kemudian ada kolaborasi strategis yang kami lakukan untuk tetap menjaga persaingan antar kompetitor. Kemudian yang ketiga adalah resiko operasional dan regulasi. Seperti yang pertama ada kesalahan internal. Dengan strategi yang kami lakukan yaitu adalah memiliki SOP untuk tiap divisi dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kemudian adalah melakukan pelatihan dan evaluasi rutin terhadap para pekerja atau tiap divisi dalam melakukan tugasnya. Kemudian yaitu adalah sistem pengawasan tim di mana kami akan terus-menerus melakukan pengawasan terhadap tim pengembangan dan tim yang bekerja dalam untuk sistem ini. Kemudian ada perubahan regulasi pemerintah di mana mungkin adanya perubahan yang terjadi, kami akan tetap patuh terhadap undang-undang PDP ataupun aturan dari financial technology. Kemudian ada konsultasi hukum secara berkala dan juga menyesuaikan sistem sesuai dengan regulasinya. Kemudian ada analisis keuangan di mana kami melakukan estimasi biaya dan pendapatan. Seperti yang dilihat, kami menggunakan laptop dari developer sendiri dengan keterangan untuk dilakukan oleh tim pengembangan dengan jumlah 3 dengan satuan unit dengan total sekitar 36 juta. Seperti yang dilihat bahwa estimasi biaya dan pendapatan ini tertampil dengan jelas di mana untuk pengembangan sendiri kami menghabiskan sekitar 53.850.000 dan juga dengan bahan-bahan yang habis pakai itu sekitar 809.000. Kemudian ada biaya perjalanan produksi dengan total sekitar 150.000 dan juga bisa dilihat di sini ada cash flow-nya di mana tertampil jelas bagaimana cash flow dari pengembangan sistem ini. Di mana BEP atau break even point yang kami dapatkan di sini yaitu total fixed cost A-nya itu sekitar 58.609.000. Lalu ada variable cost yaitu base, totalnya itu sekitar 1.009.000. Kemudian ada pembulatan harga jual sekitar 24.999.000 dan juga BEP unitnya itu sekitar 8.793.000. Dengan target BEP 38 unit per bulan tidak tercapainya rugi, kemudian kenaikan biaya bahan baku dan operasional bergen turun, dan investasi awal besar sekitar 55 juta, perlu pengelolaan kas yang baik. Kemudian produksi rendah di beberapa bulan, sehingga risiko saldo akan menipis. Oke, masuk ke dalam rancangan antarmuka di mana kami sudah merancang landing page. Di mana landing page ini terdiri dari tiga slide ya. Pertama ada yang menampilkan lagi logo, terus juga keunggulan-keunggulan dari sistem kami ini. Lalu kemudian ada bagian login dan register, di mana ini adalah halaman login dan juga ini adalah halaman register ketika ingin mendaftarkan akun. Kemudian ada masuk ke halaman home, di mana halaman home sendiri ini menampilkan ringkasan dari keseluruhan seperti Kaldoka saat ini, total pemasukan, total pengeluaran, serta arus kas yang berdasarkan grafik bar chart ya, selama seminggu penuh. Kemudian ada fitur-fitur invoice, pengeluaran, pemasukan, dan laporan. Masuk ke fitur pertama itu adalah invoice dan pembayaran. Di mana yang pertama ini adalah tampilan dari ketika kita membayar tagihan invoice ya, seperti ini bentuknya. Kemudian ada notifikasi bahwa pembayaran berhasil. Kemudian ini adalah tampilan dari pembuatan invoice ketika kita ingin menagih atau membuat penagihan kepada klien. Kemudian ada profile dan edit profile, di mana seperti yang dilihat bisa memanage user sendiri seperti edit profile ya. Dan mungkin itu aja, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kekurangan kata, mohon maaf. Terima kasih.